Salam sejahtera bagi kita semua. Mesias yang dijanjikan telah lahir di Bethlehem, kota Daud. Pada waktu itu, gembala-gembala bersukacita, malak surga bersorak-sorai di malam yang kudus itu. Di dalam keheningan, riang gembira memenuhi seluruh semesta. Surga penuh kemuliaan, bumi penuh sejahtera. Dalam dekapan Maria dan Yusuf, berbaringlah sang bayi. Dari setiap penjuru, bibir anak-anak dan bayi-bayi mewartakan kabar malam kudus.
tengah gelap malam, di tengah letih lelah kehidupan, malaikat datang dengan puji-pujian, memberi kabar gembira bagi para gembala. Bala tentara sorga berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Dengan penuh sukacita, bergegaslah mereka ke Betlehem. Saudara pemirsa, tema Natal nasional kita tahun ini berbicara tentang kemuliaan Allah dan damai sejahtera di bumi yang dicuplik dari Lukas 2 ayat 14. Saya kira ini sangat relevan dengan gejolak global akibat peperangan di Eropa Timur dan Timur Tengah. Perang Ukraina-Rusia telah menimbulkan krisis energi dan krisis pangan yang meluas ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dan seakan tak iba dengan itu, kini kita pun harus berhadapan dengan perang tak berkeujungan antara Israel dan Hamas. Gejolak dan kegalauan global ini semakin menjauhkan kita dengan damai sejahtera. Inilah ironi kemanusiaan kita. Semua kita menginginkan damai sejahtera. Di lubuk hati kita yang terdalam ada kerinduan akan damai sejahtera. Namun menggapai damai sejahtera ini menjadi kebajikan yang amat sulit karena egosentrisme yang ada dalam diri kita. Egosentrisme adalah bawaan kemanusiaan kita sejak bayi, bahkan tetap ada hingga kita memasuki masa lansia. Ada dorongan instinktif pada diri kita yang selalu melihat diri kita sebagai pusat segala sesuatu. Seolah berbagai kepentingan memusat pada diri kita sendiri. Kuasa dosalah yang menumbuh kembangkan egosentrisme itu. Kuasa dosa itu bersemayam dalam diri kita dan terus-menerus menindas kerinduan untuk damai sejahtera ini. Kuasa dosa itu kita saksikan sehari-hari dalam bentuk korupsi yang makin menggurita. Dia terus menggerus disiplin, kinerja, komitmen, dan keberpihakan kita kepada kepentingan umum. Dan melulu mengarahkannya kepada kepentingan diri kita sendiri. Kuasa dosa ini juga nampak dalam eksploitasi alam yang telah memporak-porandakan bumi yang kita diami saat ini. Kita seolah tak berdaya menghadapi kuasa dosa ini. Paulus berkata, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat.
Bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Saudara, betapapun dalamnya kerinduan kita untuk damai sejahtera itu segera terlihat. Betapa sulitnya ternyata menggapai damai sejahtera itu dalam kenyataan hidup kita. Apakah dengan demikian kita akan putus asa dan menyerah saja? Saya kira tidak, saudara-saudara. Pada titik inilah kita harus terus berharap dan berdoa, datanglah ya Yesus, Sang Raja Damai. Sebab ternyata dari diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu menghadirkan damai sejahtera itu. Allah sendirilah yang dengan prakarsanya menjadi manusia, memungkinkan kita menghampiri hadiratnya. Melalui Kristus Sang Putra Natal, Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Inilah kunci dari seluruh usaha damai sejahtera, yakni Allah menjadi manusia. Kehadiran Allah dalam diri Yesus yang menjadi manusia telah memperdamaikan kita manusia dengan Allah. Dan perdamaian ini membuka kemungkinan baru, yakni perdamaian antara kita dengan sesama manusia. Perdamaian dengan Allah ini juga memungkinkan kita berdamai dengan alam sekitar kita, yakni memperlakukan lingkungan hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah, air, dan udara sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berita Natal yang paling sentral adalah Allah telah menjadi manusia. Itulah berita yang dibawa oleh para malaikat kepada para gembala pada Lukas 2. Seraya berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang diperkenankannya. Maka perayaan Natal yang sesungguhnya adalah perjumpaan kita manusia dengan Sang Raja Damai itu, yakni Allah yang telah menjadi manusia. Allah yang maha mulia itu berkenan menjumpai saudara dan saya. Di tengah egosentrisme yang terus melilit kehidupan kita, Allah berkenan menjumpai kita di tengah berbagai bentuk kegagalan kita menjalani kehendaknya. Allah tidak lagi memperhitungkan itu semua. Dia datang menjumpai saudara di tengah kegalauan global, di tengah berbagai bentuk ketidakpastian hidup. Dia datang dan mengundang saudara. Itulah saudara-saudara, di momen Natal kali ini, saya mengajak saudara untuk menerima undangannya. Pasrah kepada Tuhan yang tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita. Itulah awal dan dasar yang kokoh untuk damai sejahtera. Maka dengan merayakan Natal, mestinya yang lahir adalah sebuah komitmen untuk memperjuangkan damai sejahtera di bumi. Tetapi sekali lagi, ini tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ini hanya mungkin bila kita mau masuk dalam gerak Allah yang telah mengosongkan dirinya menjadi manusia. Demi memungkinkan kita menghampiri hadiratnya, memasuki ruang pengasihannya. Itu jugalah yang hendaknya kita tiru, yakni mengosongkan diri dan membiarkan cinta kasih Allah mengisi relung-relung kehidupan kita. Pengosongan diri itu berarti menjauhkan diri dari egosentrisme yang menjadi sifat bawaan kita itu. Dengan demikianlah kita dimampukan berdamai dengan sesama. Merangkul dan merengkuh setiap orang. Merangkul dan merengkuh semua orang. Tuhan beserta saudara sekalian. Selamat Natal. Di
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Telah baring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Di tengah suasana Natal yang penuh semarak dan sukacita, ada yang berduka dan meratap karena kehilangan. Ada yang merasa kesepian dan terus berjerit lelah. Ada yang tertindas dan terluka dalam perang. Ada yang masih dan harus berjuang mencari keadilan. Dia adalah Immanuel, Sang Raja Damai yang menerobos kegelapan untuk selalu menyertai kita dan tak akan meninggalkan kita. Kasih Allah yang hadir dalam peristiwa kelahiran ini mengajak kita untuk terus berbela rasa dan membagikan kabar damai bagi mereka yang bersedih, menderita, dan yang dalam kesulitan. Mari siarkan dan suarakan kabar damai ini bagi setiap orang dan seluruh ciptaannya. Hai dunia,
haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang Maha Kuasa memerintah. Haleluya, 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 haleluya. Kuasanya kekal selamanya. Kuasanya kekal selamanya. Ya Tuhan kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Maha Esa abadi selamanya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan abadi selamanya. Haleluya, haleluya. Kuasanya kekal selamanya. Abadi selamanya. Haleluya, haleluya. Abadi selamanya. Haleluya, haleluya. Abadi selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji, haleluya. Selamat menghayati penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Selamat bersukacita, kiranya damai Natal memenuhi hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.